Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang Bapak banggakan. Pertama-tama Bapak ingin memberikan apresiasi kepada rekan-rekan semua. Ya tadi Bapak sempat cek 10 menit sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Tadi Bapak lihat rekan-rekan semua sudah hadir di Zoom meeting hari ini dengan tepat waktu. Ya jadi terima kasih banyak. Semoga kebiasaan positif ini tetap terus dilakukan. Nah, walaupun perkuliahan hari ini kita lakukan secara online, Bapak berharap ini tidak menjadi penghambat bagi rekan-rekan semua, tetapi bisa menjadi pemicu untuk lebih semangat lagi ya dalam memahami dan menyimak materi kuliah hari ini. Nah, seperti biasa, untuk perkuliahan secara online, biasanya Bapak akan memberikan link absensi check-in dan juga check-out. Nah, untuk pertama, silakan kalian isi absensi check-in-nya. Bisa scan barcode berikut, ya, atau langsung menuju link berikut, ya. Nah, untuk mempermudah, Bapak akan kirimkan link absensinya melalui kolom chat. Nanti rekan-rekan tinggal klik dan isi formulirnya. Oke, baik. Untuk linknya sudah Bapak kirimkan melalui kolom chat. Ya, silakan diisi. Nah, baik untuk perkuliahan hari ini, ya kita akan membahas materi mengenai metode pemodelan fisika. Jadi ini adalah kuliah pertemuan kedua kita, di mana pada pertemuan kali ini rekan-rekan diharapkan dapat memahami berbagai metode pemodelan fisika yang digunakan untuk merepresentasikan fenomena fisika itu sendiri ya, seperti model matematis, simulasi komputer, dan pemodelan berbasis agen. Nah, yang kemudian metode pemodelan fisika ini akan digunakan dalam penerapan teknik simulasi fisika untuk memahami dan meramalkan perilaku suatu sistem dalam konteks intelijen. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama, rekan-rekan kan sudah memiliki pemahaman dasar mengenai peran pemodelan fisika dalam konteks intelijen dan keamanan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai metode pemodelan fisikanya. Jadi ada beberapa metode yang akan kita pelajarin, yaitu metode Monte Carlo, ya metode dinamika molekuler dan juga metode elemen. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada metode Monte Carlo. Nah, seperti biasa ya, untuk mengawali perkuliahan, Bapak biasanya akan memberikan konsep checking question ya. Ini untuk mengecek sejauh mana sih konsep dasar yang teman-teman pahami ya mengenai perkuliahan kita hari ini. Jadi pertanyaannya itu adalah apa sih itu metode Monte Carlo? Ya, jadi di sini ada opsi A, B, C, D. Nah, mungkin rekan-rekan sudah sempat baca ya mengenai metode Monte Carlo sebelum perkuliahan hari ini. Nah, silakan dijawab bisa di chat ya melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Oke, baik. Ya, sudah ada yang jawab ya. Faris jawab C. Oke, gimana rekan-rekannya lainnya? Adakah jawaban yang berbeda? Oke, C Pak, C. Oke, ya semuanya pada jawab C ya. Oke, ya jadi benar sekali ya. Jawabannya itu adalah yang C. Jadi, metode Monte Carlo itu merupakan pendekatan komputasional ya, yang menggunakan sampel acak untuk model fenomena yang melibatkan ketidakpastian ya atau unsur keacakan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai metode Monte Carlo. Ya, jadi metode Monte Carlo itu merupakan suatu teknik ya atau cara untuk menyelesaikan suatu model dengan menggunakan bilangan random sebagai inti dasarnya. Nah, metode Monte Carlo itu juga dapat didefinisikan sebagai metode numerik untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematis dengan simulasi bilangan random. Jadi berdasarkan definisi tersebut, ya dapat dijelaskan bahwa persoalannya diselesaikan dengan metode Monte Carlo adalah suatu model matematik yang menggambarkan suatu sistem yang real gitu ya. Nah, banyak ya sebagaimana kita ketahui banyak proses pada sistem di alam yang menunjukkan pola tidak teratur ya atau tidak pasti. Nah, sehingga untuk menggambarkan proses tersebut digunakanlah bilangan random. Selain itu, banyak juga kejadian di alam yang berlangsung sangat cepat, ya, ada yang sangat lambat dan bahkan sangat kompleks, sehingga persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara analitik. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu metode numerik. Nah, istilah Monte Carlo ini
digunakan pertama kali oleh ilmuwan Nicholas Metropolis ya. Kemudian ada juga Ulam, ada von Neumann, ada Enrico Fermi yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Nah, nama Monte Carlo ini sendiri itu diambil dari nama kota Monte Carlo ya di Monaco yang terkenal dengan permainan kasino ya, yaitu permainan yang mempunyai sifat kerandoman gitu ya. Nah, setelah Perang Dunia tadi, Perang Dunia Kedua tadi, metode Monte Carlo itu mulai digunakan dalam berbagai aplikasi fisika ya, seperti simulasi radiasi, kemudian apalagi ada transportasi partikel dan masalah-masalah kompleks lainnya yang melibatkan variabel acak. Nah, kemudian metode Monte Carlo ini berkembang secara pesat dan akhirnya mulai digunakan juga di luar bidang fisika nuklir dan fisika murni ya, seperti dalam ilmu komputer, kemudian keuangan, ya statistik dan berbagai bidang ilmu lainnya, termasuk juga dalam konteks intelijen. Oke, sampai di sini rekan-rekan semua, apakah dapat dipahami? Adakah yang mau ditanyakan? Ini Bapak sambil cek ya di kolom chat. Ya, aman ya. Oke, aman Pak. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini rekan-rekan semua ini merupakan komputer ENIAC ya, Electronic Numerical Integrator and Computer. Jadi ini adalah komputer yang digunakan untuk mengembangkan metode Monte Carlo. Ya, namun pada zaman sekarang tentunya hal itu lebih mudah gitu ya karena komputer ya itu sudah berkembang secara pesat dan juga coding juga sudah powerful gitu ya. Nah, tetapi perlu dipahami ya rekan-rekan semua, walaupun komputernya sudah powerful, codingnya juga sudah powerful, tanpa adanya pengetahuan mengenai ilmu simulasi dan fisika itu sendiri, ya itu sia-sia ya. Percuma komputer kita powerful ya, coding kita powerful, tetapi kita tidak memahami makna fisis di balik pemodelan yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, ini ada beberapa pemrograman ya yang dapat digunakan untuk mensimulasikan metode Monte Carlo itu sendiri. Nah, nanti kita akan fokus kepada dua pemrograman yaitu MCNPX dan juga PITS. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian kita akan masuk ke inti dari metode Monte Carlo sendiri. Nah, jadi metode Monte Carlo ini dulunya digunakan ya untuk perhitungan bilangan pi ya rekan-rekan ya. Apa itu bilangan pi? Pi itu yang ini ya, yang nilainya itu 3,14 sekian itu ya. Nah, inti dari metode Monte Carlo itu adalah penentuan probabilitas hitnya, yaitu perbandingan antara cacah sampel yang mengenai daerah yang akan dicari nilai integrasinya atau n-hit dengan jumlah seluruh sampel yang dibangkitkan atau n ya di sini. Nah, kemudian ya jika daerah yang dikenai seluruh cacah sampel adalah A yang dapat berupa luasan ya atau volume atau parameter lainnya, maka nilai integrasinya itu adalah N hit dibagi N dikali A. Ya, di mana N hit bagi N itu adalah P hitnya. Oke, nah lalu bagaimana sih nilai pi itu dapat diperkirakan? Ya, ini dapat diperkirakan dengan menghitung luas lingkaran ya, rekan-rekan semua dengan radius R-nya itu sama dengan 1 yang berada di dalam kotak bujur sangkar. Nah, jadi kan kalau misalkan R sama dengan 1 ya, R sama dengan 1, maka luas lingkarannya itu sama dengan pi. Nah, maka pi ini dapat dicari dari luas lingkaran. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa R sama dengan 1, ya, maka luas dari persegi itu bisa kita cari ya. Kan ini kan R sama dengan 1, maka kalau diameternya kan berarti 2 ya. Nah, 2 diameter lingkaran itu sama dengan sisi persegi ini ya. Jadi ini 2, ini juga 2. 2 kali 2, luas perseginya maka adalah 4. Nah, apabila kita katakanlah bahwa rasio luas lingkaran dan luas persegi itu disimbolkan dengan rho, maka luas lingkaran itu sendiri bisa dicari dengan rho dikali luas persegi. Oke, selanjutnya ya, apabila kita mau mencari ya, tadi kan kasusnya adalah mencari bilangan pi, maka langkah-langkah perhitungan komputasinya itu seperti ini ya.
Nah, ini kita gunakan bahasa pemrogram Python. Ini sebenarnya bisa digunakan bahasa lainnya juga ya, seperti C, C++ dan sebagainya. Nah, tetapi di sini kita pakai bahasa yang paling enak yaitu Python. Nah, bagaimana langkahnya? Pertama kita bangkitkan sejumlah n bilangan random ya tertentu antara -1 sampai 1, kemudian tentukan syarat batasnya, hitung nilai parameter kondisinya dan evaluasi parameter kondisinya ya dengan nilai syarat batas. Jika parameter kondisinya lebih kecil dari nilai syarat batas, maka hitung cacat tersebut sebagai hit ya. Jadi yang sesuai dengan syarat batas itu dinamakan sebagai hit ya, ditampilkan dalam warna biru ya yang berada di dalam lingkaran. Selain itu, hitung caca sebagai miss. Jadi selain itu dihitung sebagai miss ya yang di sini ya yang di luar lingkaran yang ditampilkan dalam warna merah. Kemudian gunakan jumlah caca hit untuk menentukan luas lingkarannya. Nah, apabila kita buat dalam bahasa pemrograman itu bisa ditulis seperti ini ya rekan-rekan semua. Nah, kemudian ya di sini ada beberapa variasi jumlah bilangan yang dibangkitkan, jumlah bilangan acak yang dibangkitkan. Yang pertama di sini n sama dengan 10. Nah, ketika n sama dengan 10, nilai pi-nya ternyata diperoleh 2,8 ya, sedangkan pi kan 3,14 sekian ya. Nah, ini kan artinya masih jauh dari angka yang diharapkan. Nah, ini berarti masih belum sempurna gitu ya, ada yang harus ditingkatkan. Jadi ini kesalahannya masih besar karena nilai n-nya itu masih dapat dikatakan masih kecil gitu ya. Nah, kemudian ketika n-nya kita perbesar ya di sini 1000, maka diperoleh nilai pi-nya 3,4144. Nah, ini hampir mendekati nilai yang sebenarnya yang diharapkan. Nah, kemudian apabila kita semakin naikkan nilai bilangan acak randomnya, ya, bilangan acaknya, maka nilai yang didapatkan di sini juga akan semakin mendekati dengan nilai sebenarnya. Ya, di sini n-nya sudah sampai 1 juta. Nah, begitu ya. Jadi rekan-rekan semua, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Nah, jadi penggunaan metode Monte Carlo ini kemudian akan sangat banyak ya penggunaannya, terutama dalam konteks intelijen, seperti halnya simulasi penyebaran zat berbahaya, kemudian analisis nuklir dan radiologi, simulasi efek ledakan, analisis radar dan sensor, pemodelan propagasi gelombang, kemudian juga analisis sensor dan pemantauan, simulasi pencitraan satelit, dan juga pemodelan reaksi fisika. Nah, itu semua dapat dilakukan dengan metode Monte Carlo. Gitu ya. Nah, ini tadi ada video dari apa yang Bapak jelaskan. Ya, ini tadi yang ada lingkaran di dalam persegi. Ya, maka pi-nya itu adalah probabilitasnya dikali luas persegi ya, yaitu 4. Nah, maka diperoleh ya 3, di sini 3,12 ya. Namun apabila kita tingkatkan n bilangan ya, bilangan apa namanya bilangan acaknya tadi, maka akan semakin akurat ya. Nah, terakhir di sini ada konsep checking question ya. Kapan metode Monte Carlo umumnya digunakan? Oke, silakan ya, boleh langsung ya di chat, di kolom chat di Zoom ini. Ya, sudah ada yang jawab Faris ya. Oke, Faris jawabnya C. Oke, kita lihat ya apakah benar. Ya, ternyata benar ya. Jadi pada masalah kompleks atau ketika solusi analitis sulit ya. Tadi kan sudah dikatakan kalau misalkan tidak dapat diselesaikan secara analitis, maka diperlukan metode pendekatan yaitu metode numerik ya, yaitu salah satunya metode Monte Carlo. Ya, baik, ini ada tugas. Silakan nanti kalian diskusikan dan kerjakan bersama rekan-rekan yang lain. Tetapi Bapak harap satu sama lain tidak saling copy paste ya. Nah, tugasnya disubmit dalam formulir berikut ya. Nah, dan terakhir mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan semangat kalian mengikuti perkuliahan hari ini.
Semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Terakhir silakan isi formulir absen untuk check out-nya dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.